Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kelompok 2 mata kuliah Pancasila akan melaksanakan presentasi. Kali ini kelompok 2 akan membawakan judul sebagaimana di buku, yaitu Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Kelompok 2 sendiri beranggotakan Al-Fikri, saya Asma, kemudian ada Galda, ada Hestia, dan juga ada Raina. Untuk mengefektifkan waktu, karena materinya juga lumayan panjang, diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak dengan seksama, dan kepada Al-Fikri dipersilakan untuk memulai materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya Alfi Syaputra akan memaparkan materi mengenai A. Pancasila Prakemerdekaan. Yang pertama, Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi dengan raja yang bernama Mulawarman beserta masyarakatnya. Ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana telah membangun yupa ataupun tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Adapun nilai Pancasila pada masa kejayaan Kutai ialah A. Nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. B. Nilai kerakyatan, yaitu rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. C. Nilai persatuan, yaitu wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Selanjutnya, bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak pula dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian, seperti kerajaan Dewijaya yang berada di Sumatera dan kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa ataupun Kediri 2015. Yang kedua, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Berdiri pada abad ke-600 sampai 1400 Masehi. Dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu, juga ada badan yang mengurus pajak, harta benda kerajaan, keroningan, dan menjadi pengawas teknis pembangunan dan patung-patung suci, sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Menurut Sulaiman, sebagaimana dikutip KDHI 2015, Sriwijaya sudah maju dengan adanya sistem koperasi. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin dalam kerajaan Sriwijaya, sebagaimana di dalam sebuah perkataan, Marfu'ai Venual Sriwijaya Siddhayata Subika, yang artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. A. Nilai sila pertama. Terwujud negara dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. B. Nilai sila kedua. Terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Marsa, pengirim para pemuda untuk belajar ke India. Menunjukkan telah tumbuhnya nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Bahkan, ada dosen luar yang bernama Dharmakriti. C. Nilai sila ketiga. Sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan sebuah konsep negara kepulauan. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari wawasan Nusantara. Yang D. Nilai sila keempat. Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Yang E. Nilai sila kelima. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat sangat makmur. Pengertian yang ketiga, kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Sebagai efek puncak budaya kerajaan tersebut dibangun
dibangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada abad ke-12 berdiri Kerajaan Singasari yang sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya oleh rekan saya Aina, dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan di Indonesia yang berdiri dari sekitar tahun 1293 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kemaharajaan yang mampu menguasai wilayah yang luas pada masa kekuasaan Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada dan dibantu oleh Laksamana Nala, berkuasa dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu yang sekarang Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Menurut Kaderi, nilai-nilai dari Pancasila pada zaman Majapahit diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama ada nilai-nilai keagamaan. Ketika masa itu, agama yang dianut oleh rakyatnya adalah Hindu dan Buddha. Kemudian dari segi persatuan dan persatuan, dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-Menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 Masehi yang berisikan cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Kemudian yang ketiga dari segi nilai-nilai politik dan nilai musyawarah, Raja Hayam Wuruk telah memiliki penasehat di bidang pemerintahannya. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam. Islam diterima dengan baik di Nusantara dan masuk secara damai. Hampir semua wilayah di Nusantara menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Demak, Mataram Islam, dan lain-lain. Kemudian ada penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah. Renaissance yang menjadikan bangsa Eropa kembali bangkit dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan seni, kemudian melahirkan sebuah teknologi. Konsekuensi dari adanya itu, maka terjadilah industri. Hasil industri membutuhkan pasar, maka terjadilah kapitalisme. Semakin banyak kebutuhan bahan baku, modal, dan pasar hasil industri, inilah yang menyebabkan adanya kolonialisme. Perkembangan di Eropa berdampak kurang baik bagi bangsa Timur karena menjadikannya sebagai wilayah jajahan. Ekspansi bangsa Eropa ke Timur dikenal juga dengan istilah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian ada penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah. Renaissance yang menjadikan bangsa Eropa kembali bangkit dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan seni, kemudian melahirkan sebuah teknologi. Konsekuensi dari adanya itu, maka terjadilah industri. Hasil industri membutuhkan pasar, maka terjadilah kapitalisme. Semakin banyak kebutuhan bahan baku, modal, dan pasar hasil industri, inilah yang menyebabkan adanya kolonialisme. Perkembangan di Eropa berdampak kurang baik bagi bangsa Timur karena menjadikannya sebagai wilayah jajahan. Ekspansi bangsa Eropa ke Timur dikenal juga dengan istilah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Terima kasih kepada Hesti atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang ketiga tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan salah satu fase sejarah penting bagi kelahiran negara Indonesia. Rasa kebangsaan ini mulai muncul yang diawali oleh kaum gerakan terpelajar. Gerakan ini melakukan perlawanan terhadap penjajah bukan lagi dengan fisik, namun dengan pemikiran. Secara umum, ideologi yang ada pada masa ini dibedakan menjadi dua, yakni ideologi kebangsaan dan Islam. Latar belakang perbedaan ideologi disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Bagi yang sekolah di sekolah umum, kemudian melanjutkan studi ke barat, merekalah yang membawa paham nasionalisme, kebangsaan yang cenderung liberal. Sementara ideologi Islam, mereka yang berlatar belakang pendidikan pesantren dan lulusan Timur Tengah. Menurut Kaderi, dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya lahir pula berbagai gerakan nasional lainnya, seperti Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909 yang kemudian berubah menjadi gerakan politik. Yang kedua, Syarikat Islam atau SI pada tahun 1911 yang dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto. Yang ketiga, Indische Partij pada tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dewes Beker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Sumpah Pemuda. Terbentuknya partai-partai serta ormas-ormas pada pergerakan nasional menjadikan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bersatu. Perjuangan rintisan Kesatuan Nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya bahwa pemuda Indonesia sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penegak kebangkitan kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, tentang periode perumusan dan pengesahan Pancasila. A. Penjajahan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Awalnya, Jepang disambut baik oleh Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan, apalagi dengan propaganda Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Memasuki tahun 1945, posisi Jepang melemah dari sekutu. Pendaratan sekutu Amerika Serikat di Irian dan jatuhnya di Pulau Saipan mengancam posisi Jepang di Indonesia. Dan pada tanggal 29 April 1945, Kaisar Jepang kembali memberikan hadiah ulang tahun berupa janji yang kedua untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. Dan janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum Jepang menyerah. Periode perumusan dan pengesahan Pancasila. A. Penjajahan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Awalnya, Jepang disambut baik oleh Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan, apalagi dengan propaganda Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Memasuki tahun 1945, posisi Jepang melemah dari sekutu. Pendaratan sekutu Amerika Serikat di Irian dan jatuhnya di Pulau Saipan mengancam posisi Jepang di Indonesia. Dan pada tanggal 29 April 1945, Kaisar Jepang kembali memberikan hadiah ulang tahun berupa janji yang kedua untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. Dan janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum Jepang menyerah. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. B. Sidang BPUPK 1 dan Rapat Panitia 9. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan rumusan yang terdiri dari 5 dasar, yaitu 1 pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri persatuan, 4 pri keadilan, 5 pri kesejahteraan. Namun usulan tersebut mengalami perubahan di saat beliau menyampaikannya secara tertulis sebagaimana berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kelima sila itu bisa diperas menjadi 3 dan dinamai dengan Trisila yang terdiri dari 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, 3. Ketuhanan. Setelah melakukan lobi politik, 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 melahirkan Piagam Jakarta dan menyepakati rumusan-rumusan Pancasila. C. Sidang BPUPKI 2.
Pada masa persidangan ini, pembahasannya dipusatkan pada perancangan Undang-Undang Dasar beserta pembahasannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Husein. Akhirnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang yang menyatakan hal-hal berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Menurut Kaderi, 2015. Akhirnya, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sidang BPUPKI II yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan pasal-pasal atau batang-batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Terima kasih kepada Hestia yang telah mempersilahkan. Pembahasan selanjutnya adalah pengesahan Pancasila. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa entry point yang perlu kita semua ketahui. Di antaranya adalah yang pertama ada proklamasi. Nah, detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini ternyata didahului oleh beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa Jepang yang menyerah kepada sekutu, hingga peristiwa perumusan naskah dari teks proklamasi tersebut. Nah, di samping itu, Insinyur Soekarno juga tetap berpegang teguh untuk melaksanakan pembacaan teks proklamasi ini pada tanggal 17 dan pada akhirnya mereka semua bersepakat untuk menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Nah, selanjutnya penyusunan teks proklamasi ini dilakukan di ruang makan kediaman dari Laksamana Muda Maeda Tadashi. Nah, kalimat pertama yang terdapat pada teks proklamasi saat ini merupakan saran dari Ahmad Subarjo. Nah, pada tanggal 17 Agustus tahun 45 ini, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno membuka pertemuan dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dan kemudian Muhammad Hatta juga berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pekerja pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Kemudian sementara itu rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan ini telah berkumpul. Nah, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini atas nama bangsa Indonesia akhirnya membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjalanan waktu ada pembahasan soal waktu pembacaan proklamasi yang dikutip dari Kompas, dari harian Kompas tanggal 15 Agustus 1977 pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Indonesia masih menggunakan waktu Jawa, waktu Sumatera Utara, dan waktu Indonesia Timur dan sebagainya. Nah, dikarenakan sebelumnya Indonesia itu masih menggunakan waktu Jawa, Sumatera Utara, dan Indonesia Timur, sehingga ada dugaan detik-detik proklamasi ini bergeser 30 menit atau sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada tanggal 31 Oktober tahun 1981 diadakan ekspos detik-detik proklamasi. Ini diadakan di ruang data Museum Pusat ABRI Satria Mandala yang ada di Jakarta. Nah, di sana Badan Meteorologi dan Geofisika juga turut membantu menetapkan secara ilmiah kapan tepatnya proklamasi ini dilakukan. Nah, dikutip dari harian Kompas tanggal 15 Mei 1983, berbagai pihak juga ikut serta, mulai dari ABRI, anggota Pusjarah, wakil dan sekretariat negara, dan para saksi utama proklamasi. Nah, kemudian BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika juga memperhitungkan waktu proklamasi dengan bayangan matahari yang terdapat pada foto pengibaran bendera merah putih. Nah, berdasarkan kesimpulan BMG tersebut, perayaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17
Agustus pada 1982 tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Detik-detik proklamasi ini adalah saat pembacaan naskah proklamasi yang asli. Poin selanjutnya adalah sidang PPKI. PPKI ini dibentuk pertama kali pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dengan nama Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, tugas dari PPKI ini sendiri adalah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Kemudian PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, sidang pertama ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, sampai menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Kemudian sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus di tahun yang sama, tahun 1945, dan hasil dari sidang ini adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Kemudian menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya dan juga mengusulkan dibentuk tentara kebangsaan. Kemudian juga dibentuknya komite nasional di setiap provinsi. Kemudian PPKI juga melaksanakan sidang yang ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus di tahun yang sama, pada tahun 1945. Dari hasil sidang ini adalah dibentuknya komite nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan juga dibentuknya tentara kebangsaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya diserahkan kepada Fikri. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai C, ya, pasca kemerdekaan. Puncaknya Indonesia terpecah belah menjadi Republik Indonesia Serikat ataupun RIS, namun Indonesia tidak setuju dengan RIS sehingga kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut Kader 2015 dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat ataupun RIS 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1945. Draft Pancasila ketika itu ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Naskah Pancasila yang tercantum dalam konstitusi RIS tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Undang-undang yang masih sementara maka harus diganti. Pergantian Undang-Undang Dasar atau UUD yang baru diupayakan melalui Pemilu 1955. Pemilu bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan konstitutif mulai bekerja November 1996 sampai 5 Juli 1959. Kegagalan konstitusi dalam membuat Undang-Undang Dasar atau UUD yang baru berakhir dengan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mengalami era yang bersejarah lainnya, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Cukup sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Yang pertama ada era Orde Lama yang dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pada periode ini, kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah mulai makar seperti DITII, PRII, dan Permesta. Dalam pemerintahan, kabinet jatuh bangun sebagai akibat dari adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam. Melihat kondisi yang demikian, maka Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, atas dasar pengalaman dan keyakinan dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno memilih menerapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Terima kasih kepada Raina atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai era Orde Baru.
Jadi Orde Baru ini terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, munculnya Orde Baru ini ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yang timbul di mana-mana. Dan semua aksi tersebut menuntut pembahasan PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan juga penurunan harga. Ketiga tuntutan tersebut dikenal dengan istilah Tritura, 3 tuntutan rakyat, sebagai perwujudan dari rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Sejak saat itu, Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. 3. Era reformasi. Reformasi disebabkan oleh krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik. Masa reformasi mengandung makna sebagai suatu gerakan untuk menformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Dengan diangkatnya Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai presiden, dipaksa harus berpikir cepat dalam menyelesaikan masalah agenda reformasi, di antaranya A. Reformasi ekonomi, B. Reformasi politik, C. Reformasi hukum, D. Hak asasi manusia. Dan pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asma. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini adalah urgensitas Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini menunjukkan beberapa hal pentingnya, itu selama apapun pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila masih tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berapapun banyaknya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti sampai saat ini Pancasila masih menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia. Pancasila yang diambil dan bersumber dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat dianggap memiliki nilai kehidupan yang paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Semua sila dari Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Mungkin sekian dari kelompok 2, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.